Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang dipraktekkan kemarin ya Bu. Perkenalkan, saya Siti Julaiha yang akan mengobservasi Ibu Irlinda. Dan alhamdulillah hari ini didampingi oleh Bapak PP kita, Pak Gunawi. Terima kasih Pak selamat datang. Apa kabar Bu Linda hari ini? Gimana kegiatan hari ini Bu? Luar biasa sekali ya Bu ya. Banyak sekali kegiatan yang sangat membuat saya menjadikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Dari kemarin kita saling berkolaborasi. Ini Bu, dari praktek yang kemarin, refleksi yang Ibu ingin merefleksikan kegiatan yang kemarin ketika Ibu ngajar dengan RPP diferensiasi KSP. Bagaimana perasaan Ibu? Banyak sekali pembelajaran ya di sini, dari pembelajaran KSE-nya, terus banyak yang pembelajaran yang berdiferensiasinya gitu. Saya banyak belajar dari sini. Cuma yang mungkin kemarin banyak sekali kelemahan dari saya dalam mengajar karena saya kurang fokus gitu ya pada pengembangan untuk pembelajaran di kelas ketika di kelas. Terus di sini juga banyak sekali sih karena katanya di KSE sama berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini kan sesuai dengan minat siswa gitu ya. Nah, ketika pembelajaran di kelas mungkin saya pertama kali untuk mengaplikasikannya sehingga saya sangat bingung gitu ya, gimana caranya ya. Banyak pertama kali sebelum itu banyak searching dulu gitu, apa sih gitu pembelajaran berdiferensiasi, apa sih pembelajaran KSE itu gitu, sehingga mungkin ketika di kelas anak-anak juga bingung gitu. Oh harus sesuai dengan minat siswanya, bakat siswanya juga gitu. Nah terus di sini banyak banget ya, saya kurang fokus pengembangannya, terus masih perlu untuk dimaksimalkan lagi. Lebih banyak harus belajar lagi ya Bu ya? Iya benar. Intinya harus semangat belajar. Semangat belajar lagi. Nah, dalam penerapan di kelas tuh ya Bu ya, penerapan budaya positifnya kepada anak-anak ke pembelajaran itu tuh apa aja Bu? Pertama kita dapat mengetahui gitu ya minat siswa mana yang lebih berminat sekali dengan pembelajaran, ada yang mungkin kurang dalam ininya, lebih bisa meminatkan siswanya gitu. Kita fokus gitu ya. Jadi sehingga di pembelajaran di kelas juga lebih banyak ini ya, sesuai dengan prioritas anaknya. Kita harus tahu gitu, anak membutuhkan ketika pembelajaran membutuhkan hal yang lebih, ada yang sedikit kurang. Nah mungkin kita membagi-baginya biar supaya dapat melanjutkan pembelajaran. Ibu strateginya dalam pembelajaran ini ya biar tersampaikan ke anak-anak, apa yang Ibu usahakan?
Paling di sini yang pertama saya meningkatkan kemampuan untuk berealisasi dengan murid, gitu ya. Yang pertama, karena di sini banyak sekali perbaikan dalam proses pembelajarannya. Karena yang pertama pelaksanaan evaluasi. Nah, di situ mungkin ya Bu ya, karena untuk mengetahui siswa minatnya juga kadang susah, kita juga belum paham kita juga belum paham, anak-anak bingung gitu kan. Jadi ya ketika di kelas mengalir. Ketika waktu itu tuh Ibu menerapkan KSN-nya ya, kan mungkin di kelas Ibu itu pertama kali ya. Nah itu tuh gimana anak-anak pada saat itu tuh? Ya anak-anak mungkin di kelompokannya tuh bingung. Ibu ini gimana caranya? Ibu ini gimana cara buat mengerjakan tugasnya gitu kan? Terus ibu ini banyak yang macam-macam lah Bu ya, karena anak-anak kita kan dengan berbagai minat-minatnya juga yang berbeda-beda gitu, sehingga saya perbaikan ke depannya mungkin lebih memotivasi siswanya gitu supaya bisa lebih bagus. Nah, dan dalam waktu sehari itu tuh Bu mempraktekkan tentang FPP diferensiasi dan KSE Bu ya. Nah, sekarang tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya, apakah nanti apa yang Ibu akan laksanakan akan Ibu lakukan dengan anak-anak? Saya paling lebih berkorelasi dengan kenapa? Karena di sini kan kita mengajar untuk anak, makanya mereka pintar juga untuk mereka gitu. Jadi ya kita sesuaikan ketika di kelas gitu ya, pembelajarannya harus sesuai dengan minat dan bakatnya, juga dari kesadaran siswanya gitu kan, kita lebih ditingkatkan lagi. Mungkin dari media pembelajarannya juga kita menggunakan lebih menarik lagi gitu. Semangat lagi ya Bu buat belajar untuk dan menerapkan RPP diferensiasi dan KPS ini. Sekarang kita ke pengembangan diri ya Bu ya, aktivitas ke rencana pengembangan diri ya Bu ya. Ketika kita mengajar ke pra-observasi kemarin tuh Bu, menuju ke rencana pengembangan diri ya Bu ya. Ini Bu, ketika kita tadi kemarin itu kita kan membahas tentang pembelajaran, ada pengembangan yang hendak tercapai, strategi. Nah sekarang ada pengembangan yang hendak tercapainya Bu, dari Kak sampai yang akan dilaksanakan tuh apa aja aktivitasnya Bu? Mungkin ketika pra ini ketika pra observasi kemarin gitu ya, pengembangan yang harus dicapainya ada kemampuan kesadaran diri ya, dari anak-anaknya, dari saya juga gitu banyak ya, ya lebih banyak untuk menumbuhkan sikap kesadaran diri gitu ya, dari anak-anaknya yang mungkin supaya gimana caranya anak-anak lebih banyak bertanya ataupun lebih percaya diri untuk menjawab atau untuk maju. Berarti ini tujuan yang hendak dicapai sama ibunya tuh dalam anak ini, kemampuan kesadaran ibu itu dalam hal apa ya Bu ya? Dalam hal kemampuan sosial emosionalnya ya, yang lebih ditingkatkan. Nah, ukuran keberhasilan menurut Ibu tuh apa di situ? Ukuran keberhasilannya lebih banyak meningkatkan percaya diri anak gitu ya, dalam mengerjakan tugasnya, dalam untuk maju ketika maju ke kelas, lebih banyak yang diam gitu kan ya, lebih untuk memotivasi si anak supaya berani mengumpulkan tugasnya itu, mengumpulkan tugas-tugasnya juga. Jadi pengalaman yang kemarin bagaimana itu? Udah bisa diterapkan? Iya, alhamdulillah sudah bisa. Pendukung dalam pembelajaran kemarin itu apa untuk kemampuan kesadaran diri?
pembelajaran. Nah, bagian pembelajaran yang menarik tentunya akan meningkatkan juga aktivitas siswanya gitu ya Bu ya. Anak jadi lebih berani tampil, lebih percaya diri lagi karena mereka juga berminat gitu untuk melakukan pembelajaran ketika di kelas. Terus mungkin dari MAPG-nya juga gitu ya, lebih ditingkatkan. Itu berapa menit Bu? Kemarin tuh 30 menit ya, dalam ini ya, untuk ke gurunya kesadaran dirinya tuh tujuan yang hendak dicapainya tuh apa? Kalau untuk guru mungkin saya lebih sadar diri untuk meningkatkan sikap saya gitu, sikap emosional. Ukuran keberhasilan kepada muridnya Bu apa ya? Kalau untuk murid supaya lebih memahami materi dan juga kesadaran diri siswa masing-masing gitu, untuk memahami materi, mempermudah materi juga mereka dapat memberikan keberhasilan dalam pelajaran. Pendukungnya apa ya? Pendukungnya dari siswanya. Dari siswanya Mungkin siswa sama kita gitu ya. Siswa sama kitanya ya pertama kegiatan pembelajarannya ditingkatkan lagi ya Bu ya, dalam proses pembelajarannya lebih menggali lagi kitanya ya. Lebih menarik, lebih menggali lagi apa sih pembelajaran tersebut gitu ya. Terutama di awal pembelajaran ya Bu ya. Iya itu. Pas waktu itu tuh Ibu melaksanain apa ya? Supaya anaknya tuh dibawa ke alam sadar gitu ya Bu ya. Pada saat itu apa tuh stop ya? Stop ya. Saya baru mengenali teknik tersebut. Sampai ada pengalaman ada pengalaman baru ini dibawa teknik stop tuh gimana gitu kan. Sebelumnya belum pernah sih Bu saya mulai ini ya apa pengenalan lagi. Tapi lebih menarik ya Bu ya. Ada eksperimen gitu ternyata. Oh iya. Anak-anaknya lebih ya anak-anaknya Ibu mana gimana nih Ibu, terus habis itu kemana, aduh itu sih lebih menarik sih lagi ya. Anak juga pada lebih senang lagi ya Bu, malah Ibu nanti lebih bersemangat lagi untuk menggali semuanya ya. Sekarang ke aktivitas pengembangan diri, membuat materi yang bervariasi atau ke olahraganya tuh Ibu apa yang akan dikembangkan yang RPP yang kemarin tuh? FPP-nya? Iya, yang kemarin tuh aktivitas pengembangannya tuh dalam mungkin untuk materi lebih diperluas lagi, terus alat peraganya juga lebih didukung lagi lah ya, supaya anak-anak juga bukan hanya dari visualnya aja gitu kan, dari audionya juga mungkin lebih menarik gitu kan ya. Jadi anak-anak tertarik lah gitu, kalau mereka udah tertarik pasti senang untuk belajar. Iya, tujuan yang dicapai sama Ibu ya dengan berbagai macam tadi tuh bervariasi, alat peraga yang juga bervariasi juga. Tujuan untuk ke siswanya apa ya Bu ya? Bagaimana ya? Ya, lebih mempermudah materinya supaya siswa dapat memahami. Lebih paham lagi ya Bu ya. Dan tujuan pembelajaran yang akan dituju juga pastinya dapat tercapai dengan itu ya Bu ya. Nah, ukuran keberhasilannya untuk ke siswanya dan bagaimana minatnya nanti ke anaknya itu bagaimana? Dan semoga ya siswa dapat memahami pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan KSE ya. Lebih itu lebih ditingkatkan, mereka dapat mengetahui oh iya ternyata minat saya di sini loh gitu kan. Nah terus lebih ditingkatkan lagi sih siswa ini alat peraganya yang Ibu gambar Ibu sediakan pada saat itu tuh bagaimana ya Bu? Apa yang harus ditingkatkan lagi? Ya, mungkin dari visual sih ya. Kemarin kan kita kurang infokus ya, jadi itu kalau bisa mah ya kita pakai infokus lebih lagi kan, dari siswa lebih menarik lagi. Kalau sekedar gambar ini hanya mungkin oh iya itu gambar ini kan, kalau misalkan gambarnya bergerak mungkin siswa lebih ada animasinya, ada suara-suara, mungkin siswa
siswa lebih tertarik lagi tertarik terlebih. dalam belajar lagi Iya. gitu. Harus dilengkapi Bu. Nah, ketika untuk itu tuh wadah kita tuh Bu dalam peningkatan mutu belajar kita ya, mengajar kita tuh di sekolah ibu kita tuh ada apa aja ya? Di situ wadahnya tuh apa Bu? KKG sih biasanya. Untuk meningkatkan ini KKG kemampuan ibunya kita. gitu kan. Kalau di sini kan KKG Di sakit ya kalau nggak iya. salah. Di sini kan lebih mengikuti lah ya guru-guru Misalnya kalau ibu selama ini kita sehari ya kemarin ya, apa ya pengalaman ibu yang paling mengesankan di hati itu apa Bu? ya lebih ini ya, saya mengetahui pembelajaran KSE bukannya lebih mengetahui lagi ada pembelajaran yang berdiferensiasi itu begini gitu kan. Jadi ya awalnya belum paham cuma ya. sekarang jadi ingin menggali lagi gitu. Iya. Apa sih pembelajaran itu lebih ke anaknya tuh cenderung bagaimana jadinya gitu kan. Berarti lebih pengen mengetahui lagi ke Betul. kita, ibu harus ikut CGP apa ya? Jadi kita berproses ikut CGP biar lebih paham lagi, lebih detail lagi apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi dan KST. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat bagi ibu, bisa diambil pelajarannya dan bisa diambil prakteknya nanti buat ke depan. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.